Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengintegrasikan antara software Geosoft Oasis Montage dengan software server nanti dan software Global Mapper. Nah, di sini kita akan melakukan ekspor data ya dari data CBA ini akan kita grading, kemudian kita akan oper ke server untuk dijadikan Gmap ya, Gmap grid agar bisa dibuka di software Petrel atau Global Mapper begitu. Sebenarnya dari Global Mapper juga kita bisa lakukan grading dan server gitu ya. Tapi ini akan kita coba ekspor dari Geosoft ya, karena memang dari Geosoft Oasis Montage ini cukup sering ya, umum kita lakukan dan perusahaan-perusahaan lain juga menggunakan software ini untuk melakukan pengolahan dan interpretasi dari data potensial, baik itu gravitasi maupun geomagnetik begitu. Oke, sekarang kita langsung saja grading ya. Kita punya data CBA di sini ya. Kita ke grading, kita grid and image. Kita boleh pilih minimum kurvatur. Kita channel yang kita ingin grid itu CBA misalnya. Lalu outputnya CBA grid ya. Mungkin kita taruh lokasinya di folder tertentu ya. Ini aku taruh di folder Oasis to Global Mapper ya. Di sini udah ada data batas provinsi ya, shape file. Lalu ada juga shape file pendukung ini seperti struktur ya, struktur patahan Jawa gitu ya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung save di sini aja. CBA grid, save as-nya default ya, grid. Kita save. Oke, kita save di luar saja ya. Oke, di sini saja. Nah, setelah ini grid cell size-nya bebas ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan nanti ekspor ya peta ini ke server. Kita tinggal new plot, kita tinggal file, lalu open ya. Kita open saja. Kita ke folder yang tadi, di PC, download. Kita ke Oasis to Global Mapper. Nah ini CBA grid. Kita tinggal open. Nah kita akan punya gridnya ya. Jadi teman-teman di sini bisa ubah juga ya counter intervalnya dan lain sebagainya. Kemudian ini kita langsung ekspor. Kita bisa save as. Kita save as di file yang sama. Kita bikin sini Gmap CBA ya. Tipenya jangan lupa Gmap plus grid format ya. Oke, kita save. Nah, setelah ini kita ke Global Mapper langsung. Teman-teman bisa open data file. Kita akan buka foldernya. Nah, ini ya, Gmap-nya. Di sini teman-teman jangan lupa pilih di all file, ketik Z ya. Nah, kita punya Gmap plus grid file di sini. Lalu kita tinggal open. Nah, di sini teman-teman jangan lupa pilih Gmap-nya ya. Z. Oke, Gmap grid. Artinya kita define bahwa data ini adalah format Gmap plus grid. Lalu kita oke. UTM-nya teman-teman jangan lupa ya untuk koordinatnya. Kalau teman-teman belum tahu bisa kembali ke data teman-teman ya. Nanti teman-teman punya proyeksi sendiri dari database-nya ya. Teman-teman punya koordinat nih UTM 49S untuk data ini. Tergantung nanti data teman-teman formatnya apa, apakah geografik gitu. Kalau nanti geografik teman-teman tinggal pilih di sini nih. Geografik G ya. Kita punya geografik nih di sini. Latitude dan longitude. Untuk ini UTM ya. Kita pilih UTM dan datumnya itu WGS84 dan zonanya minus 49 ya di bagian daerah Jawa. Jadi daerah Indonesia bagian selatan. Oke, kita langsung oke. Nah, kita sudah punya ya. Koordinatnya teman-teman bisa lihat di bawah nih. UTM 49, WGS 84 ya. Nah, teman-teman selanjutnya bisa coba input ini ya. Kita ke file, open data. Kalau teman-teman pingin gitu ya, punya batas provinsi misalnya. Ini jangan lupa diubah ke save file. S. Oke, kita langsung open. Oke ya, sudah ya teman-teman.
Jadi benar ya. Jadi anomali ini memang ada pulau di sini. Nah, Bawean ya kalau tidak salah. Kita punya eh, daerah di sebelah sini ya. Teman-teman bisa setting ya atau double klik. Kita klik area style. Kita use same style. Kita bisa fill nih, solid fill. Teman-teman bisa pilih warnanya. Ya, colornya misalnya berwarna hijau tapi agak terang. Oke. Lalu kita ini border stylenya di pinggirnya ya. Teman-teman bisa pilih solid kah atau dot, pilih saja. Lalu kita oke. Dan teman-teman di sini oke, bisa transparan sebenarnya select style. Nah, ini transparan. Teman-teman kalau mau transparansi boleh. Kita oke. Untuk overlay biasanya kita transparansi juga. Lalu kita apply. Nah, seperti itu. Kalau udah cocok kita oke ya. Jadi ada transparan di sini ya. Teman-teman kalau mau ingin ubah posisinya ya, karena map kita di atas ini tinggal tarik ke atas. Geser, drag ke atas. Oke, nanti dia posisinya sudah di atas. Nah, setelah ini teman-teman bisa input juga data lain. Contohnya ya, kita open data, lalu kita buka set file pendukung, struktur Jawa misalnya ya. Ini struktur geologi. Oke, kita akan punya struktur geologi. Ya, tentunya struktur geologi ini berada di bagian atas ya. Lalu teman-teman bisa juga melakukan contouring ya. Jadi bedanya antara Gmap ini dengan data TIFF dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang kita import adalah data yang mengandung nilai topografi, memiliki nilai Z begitu, bukan hanya X dan Y, bukan picture gitu ya, tapi ada nilai Z di sana. Oke, teman-teman tinggal pilih saja ya. Sebelumnya teman-teman bisa dipilih di sini ya untuk color set ramp-nya, bisa di shadow ya. Tapi ini karena anomalinya tidak securam topografi, jadi teman-teman mungkin kesulitan ya, nggak dapat apa, tidak dapat melihat variasi shadow-nya. Kita nonaktifkan aja. Teman-teman bisa pilih format yang lain yang mungkin menurut teman-teman lebih jelas. Ya, seperti ini misalnya. Slope shader. Nah, ini slope-nya relatif rendah ya. Kita punya custom shader gitu. Nanti teman-teman pilih yang mana yang paling cocok atau bikin custom gitu, ubah sendiri bisa. Oke, misal aku pakai yang ini. Nah, selanjutnya aku akan mencoba membuat konturnya. Jadi di sini ada menu create contours. Lalu aku pilih misal kontur intervalnya 5 atau 2 gitu ya. Minor konturnya misal 10 atau aku kasih 5. Major konturnya 20 ya misalnya. Nah, elevation range-nya ada ya. Satunya jangan lupa meter nih semuanya. Ya, lalu kita oke saja. Oke, teman-teman akan punya konturnya di sini ya. Dan kontur ini bisa teman-teman ubah. Kita punya. Nah, ini satunya meter ya. Jadi teman-teman walaupun ini data CBA, ya ini kita import sebagai data topografi begitu. Tapi ini adalah data CBA yang mana satuannya adalah miligal gitu, bukan meter. Jadi teman-teman punya data seperti ini. Oke. Ya, mungkin itu ya teman-teman untuk gimana kita mengekspor data ya dari Geosoft Oasis Montage. Lalu kita coba transformasikan ya di server. Kita save as gitu menjadi Gmap sehingga kita bisa buka di Global Mapper atau Petrel atau software lainnya nantinya yang mungkin teman-teman bisa gunakan gitu ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau membandingkan ya antara hasilnya bisa. Oke, ini kita close saja. Ini juga kita tutup saja. Oke, bumi. Ini juga kita bisa zoom ya. Kita ke Gmap-nya, kita zoom to. Oke, teman-teman bisa lihat ya tinggian yang ini gitu. Dia berada di mana gitu. Oke. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share kalau sekiranya berguna buat teman-teman lainnya gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.